Apakah poros perlawanan benar-benar melemah hanya karena dunia melihat jeda dalam geraknya di Lebanon? Ketika Iran menghadapi tekanan militer dari Amerika Serikat, Israel dan jaringan sekutu yang menopang strategi mereka di kawasan, banyak pengamat menyimpulkan bahwa poros perlawanan telah kehilangan salah satu elemen terpentingnya. Hizbullah dipandang telah melemah, bahkan dianggap tak lagi memiliki kemampuan untuk merespon secara signifikan. Penilaian seperti itu lahir dari pembacaan yang terlalu cepat terhadap situasi yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Peristiwa yang kemudian terjadi justru memperlihatkan kenyataan yang berbeda. Hizbullah yang selama beberapa waktu tampak tenang ternyata tak kehilangan daya. Gerakan itu tak runtuh, tidak pula larut dalam tekanan regional. Yang terjadi hanyalah jeda dalam ritme perlawanan. Setelah agresi militer Israel terhadap wilayah Lebanon, mulai dari Beirut, Lebanon Selatan hingga Baalbek, Hizbullah kembali memperlihatkan kapasitas militernya. Rudal-rudal diluncurkan menuju wilayah utara Israel termasuk kawasan Haifa sebagai balasan atas serangannya yang diarahkan kepada wilayah Lebanon dan Iran. Peristiwa itu menunjukkan bahwa kekuatan yang sebelumnya dianggap melemah sebenarnya tetap terjaga dan tidak melemah. Situasi itu sekaligus membuka kenyataan lain yang selama ini sering diabaikan. Pemerintah Lebanon sendiri yang berada di bawah tekanan Amerika ingin melucuti senjata Hizbullah. Janji semacam itu lahir dari asumsi bahwa negara harus memonopoli seluruh instrumen kekuatan militer. Realitas di lapangan memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Negara Lebanon tidak memiliki kapasitas militer yang cukup untuk menghadapi ancaman Zionis yang terus berulang. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan Hizbullah justru menjadi faktor pertahanan yang tidak dapat diabaikan. Perbandingan kekuatan menjadi semakin jelas ketika ketegangan meningkat. Angkatan bersenjata Lebanon sendiri memiliki keterbatasan struktural, baik dalam teknologi, logistik, maupun pengalaman tempur. Hizbullah sebaliknya berkembang sebagai sebuah organisasi militer yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi Israel dalam konflik asimetris, serta jaringan logistik yang relatif mandiri. Pengalaman historis membentuk kemampuan itu. Sejak masa pendudukan Israel di Lebanon Selatan hingga berbagai konfrontasi militer berikutnya, Hizbullah mengembangkan model perlawanan yang menggabungkan strategi militer, jaringan sosial, serta legitimasi ideologis di tengah masyarakat. Dalam konteks diagnosa logika, kesalahan banyak pengamat terletak pada kecenderungan membaca perlawanan hanya melalui indikator yang tampak di permukaan. Ketika aktivitas militer mereda, kesimpulan yang muncul adalah melemahnya kekuatan. Analisa seperti itu mengabaikan dimensi struktural yang memungkinkan sebuah entitas mempertahankan daya tahan jangka panjang. Perlawanan tak selalu hadir dalam bentuk konfrontasi terbuka. Perlawanan juga hadir dalam bentuk konsolidasi, penataan ulang kekuatan, serta penguatan jaringan sosial yang menopang keberlangsungan entitas. Kenyataan justru menunjukkan bahwa Hizbullah tidak berada dalam kondisi runtuh sebagaimana diperkirakan oleh banyak analis. Gerakan itu hanya menunggu momentum yang tepat untuk kembali bergerak. Apa yang terlihat sebagai keheningan ternyata hanyalah fase istirahat dalam perjalanan panjang sebuah perlawanan. Ketika kondisi berubah dan agresi kembali terjadi, kekuatan yang sama muncul kembali dengan kapasitas yang tetap utuh. Dan itulah salah satu kartu Iran. Refresh your mind, join Diagnosa Logika. Share analisa ini.